Lucu-lucu, emang lucu negeri tercinta kita ini. Teman-teman, kalau ada pencuri motor yang tertangkap, maka pasti motornya akan disita dengan cepat. Tapi kenapa, kalau korupsi yang angkanya super besar, pelakunya masih bisa pamer kemewahan setelah dia bebas. Inilah alasan kenapa rakyat harus bersatu mendukung disahkannya RUU Perampasan Aset. Ya udah teman-teman, biar kita lebih paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Siapapun Anda, belakangmu siapa? Aku tidak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat. Salut buat ketegasan pimpinan tertinggi dan penegak hukum yang berani bilang, tak ada tempat sembunyi buat pengkhianat ekonomi. Tapi, mari kita kritis. Kenapa maling motor langsung disita hartanya, tapi penjahat berdasi yang garong ratusan miliar masih bisa pamer kekayaan setelah bebas? Nggak adil kan? Melalui aturan pembuktian terbalik, kekayaan misterius mereka bakal dibongkar habis. Pertanyaannya, siapa yang kira-kira paling panik kalau aturan ini resmi berlaku? Simak pembahasan lengkapnya sampai akhir. Untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita rapatkan barisan. Gerakan mengawal uang rakyat ini tidak akan berhasil tanpa suara dan persatuan dari kita semua, rakyat kecil yang selama ini dirugikan oleh oknum-oknum korup. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke grup keluarga dan teman kalian. Makin luas video ini menyebar, makin kuat pesan rakyat sampai ke telinga para pembuat kebijakan. Dan khusus hari ini, coba ketik di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kalian menonton video ini? Mari kita tunjukkan bahwa dari ujung Sumatera sampai Papua, rakyat Indonesia bersatu menolak segala bentuk kejahatan ekonomi di negeri ini. Pastikan tonton video ini sampai akhir agar tidak terpotong informasinya. Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman, kenapa ya RUU Perampasan Aset ini katanya selalu mandek di DPR? Benarkah ada elit yang takut berangkas rahasianya jebol? Gimana menurut kalian teman-teman? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Di tengah lambatnya proses di parlemen, mata publik kini tertuju pada jajaran eksekutif dan para penegak hukum. Ketegasan kepemimpinan nasional menjadi angin segar yang dinantikan. Dalam berbagai kesempatan, pimpinan tertinggi tegas menyatakan bahwa kebocoran anggaran negara adalah penyakit kronis yang harus ditumpas. Kali-kali saya bilang bahwa percayalah, kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang. Waktunya kapan, bila mana, di mana, bagaimana. Ya, karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Pernyataan ini bukan sekedar pemanis bibir, melainkan sinyal hijau bagi seluruh aparat di bawahnya untuk bergerak tanpa rasa takut. Untuk menghadapi kejahatan anggaran berskala besar, kini hadir sinergi dari pilar-pilar penting penegakan hukum. Pertama, keberanian pimpinan negara yang memberi perlindungan politik penuh kepada para penyidik. Kedua, ketegasan lembaga kejaksaan yang tidak lagi hanya menunggu di meja hijau, tetapi aktif melacak aliran uang hasil kejahatan, atau follow the money. Mereka mengejar kemanapun uang tersebut disembunyikan, baik yang diubah menjadi tanah, bangunan mewah, hingga rekening rahasia. Pilar ketiga adalah pengawasan ketat dari otoritas keuangan nasional. Di era modern,
para penjahat berdasi tidak lagi menyimpan uang di bawah kasur, melainkan memutarnya di sistem perbankan dan pasar modal. Melalui sistem pengawasan yang diperketat, celah pencucian uang ini mulai ditutup rapat agar harta haram tidak bisa disamarkan. Namun, bagaimana jika proses pembuatan aturan di parlemen terus mengalami kemacetan? Disinilah muncul opsi senjata pamungkas, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu adalah hak khusus kepala negara untuk menetapkan aturan setingkat undang-undang dalam situasi yang mendesak. Secara logika sederhana, ketika triliunan uang rakyat terus menguap akibat celah hukum, bukankah itu sudah termasuk kondisi darurat nasional? Melalui Perpu, mekanisme perampasan harta bisa langsung dieksekusi tanpa perlu menunggu perdebatan politik yang tak kunjung usai. Meski begitu, penggunaan Perpu memiliki resiko hukum. Berdasarkan aturan negara, Perpu yang dikeluarkan pemerintah nantinya tetap harus disetujui dalam sidang parlemen. Jika parlemen menolaknya, aturan tersebut bisa gugur di tengah jalan. Oleh karena itu, pengawalan masyarakat menjadi kunci utama agar gerakan penyelamatan uang negara ini tetap memiliki legitimasi yang kokoh dan tidak bisa ditawar-tawar. Teman-temanku, jika rakyat dan pemerintah sudah bersatu untuk bersama-sama mengawal RUU perampasan aset ini sampai disahkan, maka niscaya ini bakal jadi mimpi buruk bagi para koruptor. Mereka bukan cuma akan dipenjara, tapi akan dimiskinkan total. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Satu poin paling krusial dan menjadi inti dari seluruh perdebatan mengenai regulasi perampasan aset ini adalah sebuah mekanisme revolusioner yang dikenal dengan sebutan pembuktian terbalik. Bagi orang awam, istilah ini mungkin terdengar seperti bahasa hukum yang rumit dan kaku. Namun, jika kita bedah secara sederhana, logika di balik pembuktian terbalik ini sebenarnya sangat masuk akal dan sangat dekat dengan rasa keadilan masyarakat sehari-hari. Dalam sistem hukum pidana konvensional yang kita gunakan selama berpuluh-puluh tahun, beban untuk membuktikan sebuah kejahatan sepenuhnya berada di pundak aparat penegak hukum, seperti jaksa penuntut umum. Jika ada seorang pejabat publik yang diduga menerima suap atau mengkorupsi anggaran proyek, jaksa harus bekerja ekstra keras mencari bukti fisik, mengumpulkan dokumen transaksi, hingga menghadirkan saksi-saksi kunci. Jaksa harus membuktikan secara linier dan tanpa keraguan sedikit pun bahwa uang korupsi tertentu digunakan untuk membeli aset A, rumah B, atau mobil mewah C. Masalahnya, para pelaku kejahatan anggaran di era modern ini didukung oleh konsultan keuangan yang sangat pintar. Mereka memutar uang hasil kejahatan tersebut melalui jaringan yang sangat rumit. Mereka membeli aset atas nama saudara jauh, menyembunyikan saham atas nama asisten rumah tangga, hingga menyimpannya di rekening luar negeri yang memiliki perlindungan kerahasiaan bank yang sangat ketat. Akibatnya, meskipun secara kasat mata masyarakat dan penyidik tahu bahwa gaya hidup pejabat tersebut sangat tidak wajar jika dibandingkan dengan gaji resminya, aparat penegak hukum seringkali kesulitan menyita aset-aset tersebut karena keterbatasan aturan hukum yang ada. Disinilah konsep pembuktian terbalik hadir untuk mengubah total aturan permainan. Dalam mekanisme baru ini, fokus hukum bergeser dari orangnya menjadi aset atau hartanya. Ketika seorang pejabat atau penyelenggara negara terbukti memiliki deretan rumah mewah, koleksi mobil mahal, atau simpanan rekening membengkak yang nilainya jauh melampaui profil pendapatan resminya, maka beban untuk membuktikan keberadaan harta itu berbalik kepada si pemilik aset. Pejabat tersebut harus datang ke hadapan hakim dan menunjukkan bukti-bukti sah dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli semua kemewahan itu. Jika ia bisa membuktikan bahwa harta tersebut berasal dari warisan keluarga yang sah, hasil bisnis sampingan yang legal dan terdaftar di laporan pajak, atau hasil investasi yang transparan, maka seluruh hartanya aman dan tidak akan diganggu-gugat oleh negara. Hak milik pribadinya tetap dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang. Namun, bayangkan apa yang terjadi jika pejabat tersebut hanya bisa terdiam, memberikan alasan yang berputar-putar, atau berdalih bahwa kekayaan melimpah itu adalah sumbangan dari pihak misterius yang tidak jelas identitasnya. Jika si pemilik tidak mampu membuktikan legalitas asal-usul kekayaannya secara logis dan sah di mata hukum, maka negara memiliki hak penuh untuk merampas seluruh aset tidak wajar tersebut demi hukum. Yang paling luar biasa, perampasan ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu pemiliknya divonis bersalah dalam kasus pidana yang proses peradilannya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Inilah alasan utama mengapa konsep pembuktian terbalik ini membuat para pejabat nakal dan oknum pemburu rente merasa ketakutan luar biasa. Selama ini,
Mereka bisa berlindung dengan tenang di balik prinsip asas praduga tak bersalah sambil menantang aparat untuk membuktikan alur pencucian uang mereka yang sangat rumit. Namun dengan adanya aturan ini, bola panas kini berpindah sepenuhnya ke kaki mereka. Merekalah yang harus sibuk membongkar catatan keuangan pribadi, mencari kwitansi transaksi, dan meyakinkan hakim bahwa harta mereka bersih dari noda uang rakyat. Akan tetapi, jika aturan ini begitu ampuh untuk menyelamatkan keuangan negara, muncul pertanyaan besar yang sering membuat masyarakat bertanya-tanya. Mengapa pembahasan aturan ini di gedung pembentuk undang-undang terasa sangat lambat dan berbelit-belit? Mengapa draft rancangan aturan ini seolah-olah hanya menjadi penghuni tetap dalam daftar prioritas selama bertahun-tahun tanpa pernah menemui kata sepakat? Alasan resmi yang sering disampaikan oleh para pembuat undang-undang adalah demi kehati-hatian hukum. Mereka berargumen bahwa aturan perampasan aset harus dirancang dengan sangat cermat agar tidak menabrak pasal-pasal perlindungan hak milik pribadi warga negara dalam konstitusi. Ada kekhawatiran bahwa jika aturan ini dibuat tanpa batasan yang jelas, kekuasaan besar untuk merampas aset tersebut di masa depan bisa disalahgunakan oleh oknum penegak hukum yang nakal untuk menindas lawan politik atau merampas bisnis pengusaha yang sah secara sewenang-wenang. Kekhawatiran yuridis ini memang ada benarnya dan perlu diantisipasi dengan pasal-pasal pelindung yang kuat. Namun di sisi lain, publik yang makin kritis tentu memiliki pandangan tersendiri. Logika sederhana masyarakat menangkap adanya benturan kepentingan yang sangat tebal di dalam gedung parlemen. Sangat manusiawi jika timbul kecurigaan bahwa para pembentuk undang-undang merasa enggan melahirkan sebuah senjata hukum yang sangat tajam, yang suatu hari nanti bisa saja berbalik arah mengincar kekayaan mereka sendiri atau kolega satu partai mereka. Tarik ulur antara kepentingan menyelamatkan uang negara dan kepentingan mengamankan aset pribadi inilah yang membuat pembahasan aturan ini selalu menemui jalan buntu. Mari kita cermati kenyataan pahit yang sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat kita selama berdekade-dekade. Mengapa upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan anggaran di negeri ini seringkali terasa tumpul dalam memberikan efek jera yang sesungguhnya? Mengapa setiap kali ada penangkapan pejabat yang terbukti memakan uang rakyat, angka kasus kejahatan serupa bukannya menurun, tetapi malah makin menjadi-jadi dengan modus yang kian canggih dan nilai kerugian negara yang makin fantastis? Jawabannya terletak pada cara pandang dan kalkulasi dingin para pelaku kejahatan ekonomi itu sendiri. Bagi para oknum pejabat nakal dan penjahat berdasi, hukuman penjara atau penahanan fisik selama ini tidak lagi ditakuti sebagai akhir dari kehidupan mereka. Penjara telah bergeser makna menjadi sekadar risiko bisnis atau biaya operasional yang harus dibayar demi menikmati kekayaan melimpah di masa depan. Mari kita gunakan logika matematika sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Bayangkan ada seorang oknum pejabat yang berhasil mengalihkan uang proyek pembangunan jalan atau fasilitas kesehatan masyarakat sebesar 100 miliar rupiah ke rekening pribadinya. Setelah melalui proses penyidikan dan persidangan yang panjang, pejabat tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Bagi rakyat kecil yang hidupnya pas-pasan, 5 tahun di dalam sel memang terdengar sangat lama dan mengerikan. Namun, coba hitung menggunakan kacamata bisnis para penjahat anggaran tersebut. Jika 100 miliar rupiah hasil kejahatan itu berhasil disembunyikan dengan aman dan dibagi dengan durasi 5 tahun hukuman penjara, itu artinya si oknum seolah-olah dibayar sebesar 20 miliar rupiah untuk setiap tahun yang ia habiskan di balik jeruji besi. Bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan sekalipun, sudah bukan rahasia lagi bahwa dengan kekuatan uang yang masih melimpah, oknum-oknum tersebut seringkali mampu membeli berbagai fasilitas khusus, mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi secara berkala, hingga memastikan seluruh anggota keluarga mereka tetap hidup dalam kemewahan yang luar biasa di luar sana. Sekolah anak-anak mereka tetap berjalan di institusi terbaik, bisnis keluarga mereka tetap mengembang, dan gaya hidup mewah mereka tidak terganggu sedikit pun. Begitu masa hukuman 5 tahun itu selesai dan pintu gerbang penjara terbuka, si pelaku tidak melangkah keluar sebagai orang miskin yang kebingungan mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidup. Ia keluar dari penjara dengan kepala tegak sebagai seorang miliarder. Seluruh aset properti, simpanan saham, perhiasan mahal, hingga dana rahasia yang telah disembunyikan dengan rapi selama masa penahanan kini siap dinikmati sepenuhnya tanpa ada lagi ancaman hukuman pidana untuk kasus yang sama. Inilah alasan utama mengapa selama ini hukuman kurungan badan saja dinilai sangat gagal menciptakan efek jera. Menahan fisik seorang penjahat anggaran tanpa mengambil kembali harta hasil kejahatannya sama saja dengan membiarkan akar kejahatan itu tetap hidup dan tumbuh subur.
Para calon pelaku kejahatan baru di luar sana akan melihat pola yang sama. Tidak apa-apa di penjara sebentar, yang penting anak cucu bisa hidup mewah 7 turunan. Situasi ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan perlakuan hukum terhadap rakyat kecil di lapisan bawah. Jika ada seorang warga biasa yang terdesak kebutuhan hidup lalu nekat mengambil barang milik orang lain yang nilainya tidak seberapa, barang curian tersebut pasti akan langsung disita oleh petugas untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Sementara pelakunya tetap harus menjalani hukuman penjara. Tidak pernah ada cerita di mana seorang pencuri biasa diperbolehkan menyimpan barang curiannya setelah selesai menjalani masa hukuman di penjara. Namun, ketika skala kejahatan itu dinaikkan menjadi tingkat megaproyek yang merugikan keuangan negara dan merenggut hak-hak jutaan rakyat, logika keadilan yang paling mendasar itu mendadak menjadi sangat rumit. Proses untuk menyita dan mengembalikan harta hasil kejahatan anggaran selalu dibenturkan dengan dinding birokrasi, celah hukum, dan prosedur pembuktian yang berbelit-belit. Oleh karena itu, filosofi utama di balik gerakan pemiskinan koruptor melalui aturan perampasan aset adalah mengembalikan esensi keadilan yang hakiki tersebut. Kehilangan kebebasan fisik di dalam penjara selalu memiliki batas waktu dan tanggal kedaluarsa. Namun, kehilangan seluruh kekayaan materi, martabat ekonomi, dan status sosial adalah bentuk hukuman yang paling ditakuti oleh para penjahat berdasi. Ketika seorang oknum pejabat nakal dimiskinkan hingga ke titik nol, seluruh ekosistem pendukung kejahatannya akan runtuh seketika dalam sekejap mata. Teman-teman sesama elit yang selama ini merapat akan langsung menjauh, pengacara mahal tidak akan ada lagi yang mau membela tanpa adanya kucuran dana, dan jaringan politik yang selama ini melindunginya akan memutuskan hubungan demi menyelamatkan diri masing-masing. Pemiskinan ini bukan didasari atas rasa dendam atau kebencian personal, melainkan atas dasar pemulihan kerugian negara atau asset recovery. Setiap rupiah yang dicuri dari anggaran negara bukanlah sekadar angka-angka mati di dalam laporan keuangan pemerintah. 1 rupiah yang hilang dari kas negara berarti ada akses obat gratis yang terputus bagi pasien miskin di rumah sakit daerah, ada bangunan sekolah di pelosok yang ambruk karena kekurangan dana perbaikan, dan ada infrastruktur jalan desa yang rusak sehingga para petani kesulitan menjual hasil panen mereka. Kejahatan terhadap anggaran negara adalah kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak dasar seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, hukum tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap memasukkan tubuh si pelaku ke dalam sel penjara sambil membiarkan harta hasil kejahatannya tetap utuh. Hukum harus memiliki taring yang cukup tajam untuk mengejar, menemukan, dan memotong rantai ekonomi para pelaku kejahatan hingga ke akar-akarnya. Hanya ketika rasa takut akan kemiskinan itu hadir secara nyata, para calon penjahat anggaran di negeri ini akan berpikir ribuan kali sebelum mencoba menyentuh 1 rupiah pun uang rakyat. Harapan dan doa adalah bahan bakar utama bagi perjalanan sebuah bangsa yang bercita-cita besar. Di tengah hiruk-pikuk dinamika politik dan perjuangan menegakkan keadilan, keberadaan pimpinan yang jujur, berani, dan berintegritas adalah anugerah yang harus selalu kita jaga bersama. Namun, kepemimpinan yang bersih tidak pernah bisa berdiri sendiri di atas panggung kekuasaan yang penuh dengan angin kencang. Sebuah pohon yang rindang dan berbuah lebat tetap membutuhkan tanah yang subur serta pemeliharaan yang konsisten agar tidak roboh diterjang badai. Oleh karena itu, doa mendalam yang senantiasa kita panjatkan sebagai rakyat adalah agar para pimpinan bersih kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, jujur, berdedikasi tinggi, dan bekerja tulus sepenuhnya demi kemajuan bangsa ini. Kita semua menyadari bahwa kekuasaan memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi berbagai kepentingan. Lingkaran di sekitar pimpinan adalah benteng pertahanan pertama. Ketika benteng tersebut diisi oleh figur-figur yang memiliki niat murni untuk mengabdi, setiap kebijakan yang lahir akan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, jika lingkaran tersebut disusupi oleh oknum pemburu rente yang hanya mengincar keuntungan pribadi atau kelompok, maka niat baik pimpinan setinggi apapun bisa terdistorsi di tengah jalan. Kita merindukan tatanan pemerintahan yang bersih dari hulu ke hilir, di mana setiap pembantu presiden dan pejabat publik bekerja dengan standar moral yang tinggi serta rasa takut hanya kepada Tuhan dan hukum. Di sisi lain, perjuangan menuju Indonesia yang maju dan bebas dari kebocoran anggaran tidak hanya menjadi beban jajaran eksekutif semata. Kami, sebagai rakyat biasa, menyadari sepenuhnya bahwa peran masyarakat sangatlah krusial. Hari ini, kami berkomitmen untuk terus belajar, merapatkan barisan, dan tumbuh menjadi masyarakat yang lebih dewasa dalam mencerna setiap arus informasi. Di era digital saat ini, informasi bergerak begitu cepat,
seringkali bercampur antara fakta yang jujur dengan narasi provokatif yang sengaja dirancang untuk memecah belah. Kita tahu bahwa ada oknum-oknum tertentu yang selalu memanfaatkan situasi keruh demi agenda politik sempit mereka. Dengan kedewasaan berpikir dan kecermatan dalam menyaring berita, rakyat tidak akan lagi mudah diadu domba atau dimanipulasi oleh propaganda menyesatkan. Ketika rakyat menjadi cerdas dan kritis berbasis data, maka ruang gerak bagi para oknum yang suka menunggangi isu-isu sensitif akan makin menyempit, hingga akhirnya mereka tidak berkutik sama sekali. Kedewasaan publik adalah perisai terbaik bagi stabilitas dan kedaulatan bangsa. Sikap kami sebagai rakyat sangat jelas dan tegas. Kami tidak akan pernah ragu untuk memberikan dukungan penuh, pasang badan, dan berjalan seiring dengan pemerintah selama pemerintah benar-benar bekerja secara nyata untuk memakmurkan negeri ini. Dukungan rakyat bukanlah dukungan buta tanpa arah, melainkan bentuk kemitraan strategis antara masyarakat dan pemimpinnya. Ketika kita melihat ada kerja keras yang tulus dalam membangun fasilitas publik, memperbaiki layanan kesehatan, memajukan pendidikan, dan melindungi anggaran negara dari tangan-tangan jahat, maka energi positif rakyat akan selalu mengalir membentengi setiap kebijakan baik tersebut. Namun, dalam seluruh ikhtiar bangsa ini untuk membersihkan diri dari praktik-praktik yang merugikan keuangan negara, ada satu kunci besar yang kini menjadi tumpuan harapan ratusan juta rakyat Indonesia. Disahkannya rancangan undang-undang, RUU, Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset bukan sekadar lembaran dokumen hukum biasa. Regulasi ini adalah simbol kedaulatan hukum dan instrumen paling ampuh untuk memulihkan kerugian negara akibat kejahatan anggaran. Selama ini, rakyat sudah sangat lelah menyaksikan proses hukum yang hanya menghukum fisik pelaku. Namun biarkan harta hasil kejahatannya tetap utuh dan dinikmati oleh kroni-kroninya. Melalui aturan perampasan aset dan mekanisme pembuktian terbalik, negara akan memiliki taring yang cukup tajam untuk mengejar, menyita, dan mengembalikan setiap rupiah harta tidak wajar milik oknum pejabat nakal ke kas negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dari relung hati yang paling dalam, doa dan harapan kami sampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik di negeri ini. Pimpinan partai politik memegang kunci sejarah dalam proses pembentukan undang-undang di parlemen. Kami merindukan momen bersejarah di mana seluruh pimpinan partai, tanpa memandang perbedaan bendera, warna, atau orientasi politik, bisa duduk bersama dalam satu barisan yang sama untuk meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menggerakkan hati para pimpinan partai politik agar bersatu, menyatukan visi, dan memiliki keberanian moral untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang yang mengikat. Pengesahan aturan ini akan menjadi warisan sejarah yang sangat indah bagi generasi mendatang. Sebuah bukti nyata bahwa para elit politik kita benar-benar mendengarkan jeritan hati rakyat dan berkomitmen penuh menutup rapat-rapat pintu bagi kejahatan ekonomi di tanah air. Mari kita terus menjaga optimisme ini. Selama rakyat tetap bersatu, cerdas, dan konsisten menyuarakan kebaikan, serta selama para pemimpin kita tetap teguh memegang amanah dengan didampingi orang-orang jujur, masa depan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat bukanlah sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang akan segera kita nikmati bersama. Doa kami selalu menyertai setiap langkah baik untuk negeri tercinta ini. Ya, teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, gimana tanggapannya? Silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi tentu saja, jangan mencaci maki siapapun, gunakan bahasa yang baik dan sopan agar kita tidak terpecah belah. Teman-teman, tunjukkan kepada dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang budiman. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini dan berdiskusi bersama-sama, teman-teman. Teman-teman, belum lama ini kita mendengarkan janji dan pernyataan tegas dari Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa pemeriksaan oleh lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP harus terus berjalan tanpa pandang bulu. Tidak peduli apakah pelakunya orang dekat Presiden atau bukan, memang terdengar gagah dan membakar semangat ketika kita mendengarkan pernyataan Presiden ini. Rakyat kecil seperti kita pasti senang mendengarkan kalimat tersebut. Namun, jujur saja, rakyat ini sudah terlalu lama dan terlalu sering diberi janji manis oleh para pejabat dari zaman ke zaman. Makanya,
Kata-kata tidak pandang bulu itu menjadi ujian yang sangat berat. Biasanya penegak hukum di negeri ini galak dan cepat sekali kalau memeriksa orang dari pihak oposisi atau lawan politik. Tapi begitu yang terindikasi adalah kawan koalisi atau orang di ring satu istana, mereka mendadak pemeriksaannya jalan di tempat atau kasusnya menguap begitu saja. Teman-teman, rakyat tidak bodoh. Rakyat akan terus membuktikan kalau lembaga pengawasan menemukan ada pejabat dekat istana yang main mata atau korupsi, Presiden harus membuktikan ucapannya untuk mengizinkan mereka diperiksa, ditangkap, dan diadili tanpa adanya yang dilindungi. Teman-teman, ketegasan ini sangat menjadi krusial ketika kita melihat kenyataan pahit bahwa ada ribuan triliun rupiah kekayaan negara yang terbang ke luar negeri setiap tahunnya akibat praktik pemalsuan laporan, akibat praktik penyelundupan dan permainan penguasa dan pengusaha nakal bersama pejabat korup. Angka fantastis ini yang hilang itu bukan sekedar data statistik di atas kertas, teman-teman, melainkan uang hasil bumi Indonesia yang dikeruk serta hasil keringat rakyat kecil yang membayar pajak setiap hari. Sungguh ironis dan menyakitkan ketika rakyat di dalam negeri terus dicekik oleh berbagai kenaikan harga dan beban hidup, sementara uang triliunan rupiah justru dirampok dan dilarikan ke rekening luar negeri oleh para pengkhianat ekonomi. Penyumbat kebocoran ini dan menyikat pelakunya tanpa peduli siapa dia adalah pintu masuk utama yang harus dibuktikan. Sebab jika perampok di dalam rumah sendiri tidak ditangkap, maka aturan apapun yang dibuat hanya akan menjadi macan ompong. Teman-teman, untuk mengejar harta haram tersebut dan menutup celah kebocoran, kehadiran rancangan undang-undang perampasan aset membawa mekanisme yang sangat dinantikan oleh rakyat, yakni aturan pembuktian terbalik. Lewat aturan ini, teman-teman, logikanya sangat sederhana dan masuk akal bagi orang awam seperti kita. Jika ada seorang pejabat memiliki kekayaan melimpah yang tidak wajar dengan profil pendapatannya, dialah yang wajib datang ke pengadilan untuk membuktikan dari mana asal pendapatannya itu. Jika dia hanya bisa terdiam gagap atau memberikan alasan yang tidak masuk akal, maka negara berhak langsung menyita seluruh harta tersebut untuk dikembalikan ke kas negara tanpa menunggu proses pidana yang berbelit-belit. Teman-teman, pertanyaan besar yang selalu mengganjal di pikiran masyarakat adalah mengapa aturan yang penuh dan aturan sebagus ini, aturan yang bisa menyelamatkan negara ini, aturan yang bisa membuat rakyat menjadi sejahtera ini, kenapa selalu tertahan dan diulur selama bertahun-tahun di parlemen? Mereka mungkin menggunakan ribuan alasan teknis hukum yang rumit. Mereka takut aturan ini akan menjadi senjata yang akan memakan diri mereka sendiri di kemudian hari. Rakyat sudah capek melihat drama penangkapan yang akhirnya dengan hukuman formalitas. Efek jera yang sejati baru akan tercipta, teman-teman, ketika koruptor bukan hanya di penjara, melainkan dimiskinkan sampai titik nol. Teman-teman, semoga kedepannya bumi Indonesia akan bersih dari para pelaku korupsi. Jika Indonesia bisa bebas dari cengkraman koruptor, maka rakyat akan makin sejahtera. Mungkin ke depan, ketika korupsi telah hilang dari bumi Indonesia, tidak akan ada lagi rakyat yang kelaparan, tidak akan ada lagi putra-putri Indonesia yang tidak sekolah karena sekolahnya sudah gratis. Semua fasilitas pengobatan sudah gratis karena, teman-teman, uangnya itu ada. Indonesia sangat kaya raya, hanya pengelolaannya yang masih banyak kebocoran. Kita sebagai rakyat kecil tetap optimis, tetap percaya bahwa Indonesia akan jauh lebih baik ke depan.
Kita memberi dukungan kepada Presiden Prabowo, kepada para dewan yang terhormat yang masih memiliki hati nurani, bekerja tulus untuk rakyat. Kami doakan semoga beliau-beliau selalu berani, jujur, dan dilindungi. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Saya host Tiang Politik undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.